sampaikan penjelasan dari kami terkait dengan proses spin-off ini. Jadi secara umum seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi di keynote speech, bahwa memang ada 42 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah yang sudah menyampaikan RKPUS ke OJK. Kemudian dari 42 tersebut 10 diantaranya tidak melanjutkan, kemudian sisanya akan melanjutkan untuk membentuk perusahaan asuransi syariah, baik asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, maupun reasuransi syariah. Kemudian terkait dengan proses saat ini di OJK, memang sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dalam POJK 11, per 31 Desember 2023 kemarin, seluruh perusahaan yang unit syariahnya akan spin-off atau tidak spin-off sudah menyampaikan rencana perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah. Kenapa kita sebut perubahan? Karena sebenarnya rencana kerja pemisahan unit syariah ini sudah disampaikan oleh perusahaan-perusahaan di tahun 2020 dengan menggunakan Undang-Undang 40 ya, peraturansian yang dulu ya. Kemudian setelah ada perubahan dengan Undang-Undang P2SK dan keluar POJK 11, jadi diminta menyampaikan perubahan karena dari sisi jangka waktu pastinya akan berubah ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa perusahaan yang tetap di 2024 melakukan spin-off-nya baik dengan cara satu maupun dengan cara dua. Kemudian dari seluruh perusahaan itu memang sudah kami bahas sebagian besar. Kita melakukan pertemuan juga dengan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dengan memanggil stakeholders yang terkait ya di perusahaan, direksi, komisaris, perwakilan pemegang saham, kemudian juga unit syariahnya termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk berdiskusi dengan kami. Dan sampai saat ini memang kami sedang proses untuk menyelesaikan 42 perusahaan itu, diskusi dengan kami. Kemudian juga ada beberapa yang sudah kita tanggapi Bapak Ibu terkait dengan isi dari RKPUS mereka. Kalau dari pertanyaan Pak Ahmad Haris tadi, apakah ada yang mempercepat atau yang memperlambat ya Pak Ahmad Haris ya, itu memang terjadi seperti itu Pak. Jadi ada yang mempercepat, ada yang memperlambat, dan memang ada beberapa perusahaan menyampaikan RKPUS di timeline itu secara rank ya tahunnya. Jadi itu juga kami pertegas karena kami mengambil yang awal. Ternyata mereka memang tidak mengambil yang awal tahunnya dari rank itu, tapi ada yang ngambil di tengah-tengah, ada yang ngambil di akhir. Jadi bisa jadi nanti memang komposisinya akan berubah, tapi secara angka sih mirip-mirip dengan yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Kemudian proses selanjutnya adalah kami memberikan tanggapan berdasarkan hasil dari pembahasan perubahan RKPUS dimaksud, dan nanti dari tanggapan tersebut kemudian difinalisasi oleh perusahaan. Apabila memang tidak ada hal yang perlu didiskusikan kembali, maka RKPUS selanjutnya kami akan tetapkan. Dan sesuai dengan POJK, RKPUS tersebut itu nanti harus diumumkan kepada pemegang polis dan peserta ya, diberitahukan dan diumumkan ke pemegang polis dan kepada peserta. Kemudian kalau dari sisi permodalan, sebenarnya permodalan itu kan tidak muncul di POJK 11 Bapak Ibu ya, tapi munculnya di POJK 23. Dan permodalan di POJK 23 itu memang modal di store itu tidak berlaku untuk perusahaan yang akan spin off. Karena memang kalau berlaku itu pasti bakal banyak yang tidak masuk ya Pak Ahmad Haris ya, karena modal di store-nya memang seperti Pak Iwan tadi sampaikan, modal di store itu terjadi dari jumlahnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu setiap Kementerian Keuangan. Jadi variatif sekali modal di store-nya, sehingga di POJK 11 itu yang dipakai untuk dasar spin-off itu adalah ekuitas. Jadi bukan modal di store. Karena kalau modal di store itu hanya berlaku untuk perusahaan yang baru akan berdiri. Dan itu pasti tidak ada unit syariah lagi, pasti full syariah. Itu untuk benar-benar perusahaan yang baru, bukan perusahaan yang akan spin off. Jadi modal minimum di store itu tidak berlaku untuk yang akan spin off. Nah, yang akan spin off tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Muharrar, Pak Iwan ya, Pak Ahmad Haris juga menyebutkan terkait dengan batasan ekuitas ya. Jadi untuk Desember 2026 itu adalah 100 miliar.
ya 100 miliar. Jadi untuk beberapa perusahaan yang ekuitasnya kurang dari 100 miliar, udah otomatis kalau misalnya mereka akan melanjutkan perusahaan dan membentuk perusahaan full syariah, maka harus ada setoran tambahan dari pemegang saham. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang secara ekuitas sudah di atas 100 miliar, sebenarnya sudah siap secara keuangan untuk melakukan spin-off. Secara keuangan ya Pak Ahmad Haris ya. Jadi kami pada saat pembahasan pun pada akhirnya untuk beberapa perusahaan yang sudah memiliki ekuitas di atas 100 miliar menawarkan apakah secara waktu itu akan dipercepat untuk melakukan spin-off karena secara keuangan sudah mencukupi. Tetapi memang sebagian besar tetap dengan timeline yang sudah diusulkan pada saat di dalam RKPUS mereka masing-masing. Jadi secara umum seperti itu. Dan akhirnya nanti setelah pembahasan itu pasti ada beberapa perubahan dari sisi RKPUS ya Bapak Ibu ya, terutama terkait dengan timeline karena memang timeline ini belum merefer ke POJK 23 karena POJK 23 pada saat penyampaian RKPUS itu belum keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi belum diedarkan. Jadi baru beredar itu di awal-awal tahun 2024. Jadi ada adjustment juga dengan POJK yang baru, termasuk juga masalah permodalan karena di POJK sebelumnya kan untuk perusahaan-perusahaan yang akan spin off itu terlebih dahulu perusahaan full syariahnya itu harus ada setoran modal dulu. Nah ini sebenarnya salah satu insentif ya Pak Ahmad Haris ya. Jadi tidak ada lagi kewajiban modal store 100 miliar itu kalau misalnya ekuitasnya sudah cukup. Dan sebagian besar seperti disampaikan Pak Iwan tadi, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini sudah memiliki unit syariah ini sudah memiliki ekuitas di atas 100 miliar ya. Kemudian terkait dengan peraturan-peraturan turunan dari POJK, memang kami di internal OJK, terutama teman-teman di pengaturan saat ini sedang melakukan pembahasan dan diskusi mengenai turunan dari POJK 11 ya terkait dengan spin-off. Nah ini mungkin nanti akan lebih detail pengaturannya terkait dengan spin-off. Mudah-mudahan tahun ini juga, bisa keluar SEOJK-nya untuk menjelaskan lebih detail mengenai urut-urutan proses bisnis, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh perusahaan pada saat mereka akan melakukan spin-off dimaksud. Kemudian secara umum apakah seperti tadi Pak Ahmad Haris menanyakan apakah ada insentif yang diberikan oleh OJK? Kalau dari kami mungkin secara peraturan ada beberapa insentif Pak Ahmad Haris ya yang bisa digunakan oleh perusahaan terutama yang akan spin off nanti. Yang pertama yang secara peraturan itu cukup jelas itu adalah terkait dengan kerjasama Pak antara perusahaan syariah nanti dengan induknya. Kalau di POJK itu kerjasama dalam rangka kepemilikan ya Pak dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkait ya. Jadi perusahaan induk dan perusahaan anak yang syariah itu bisa melakukan kerjasama itu ada di POJK 11. Kemudian di POJK 23 di perizinan itu dijelaskan lebih detail kerjasamanya itu apa saja. Jadi ada beberapa secara umum itu bisa dilakukan kerjasama. Jadi seolah-olah sebenarnya masih tidak jauh berbeda dengan ketika mereka masih UUS gitu Pak. Jadi kan salah satu keberatannya itu adalah nanti coverage cost-nya nanti seperti apa, karena pasti akan sangat besar. Nah untuk mengurangi itu maka POJK mengatur dimungkinkan bagi si perusahaan full syariah ini nanti bekerja sama dengan perusahaan induknya yang memiliki kepemilikan yang sama. Seperti itu. Dan di sana juga diatur, yang diatur itu memang di POJK 23 apa yang tidak boleh dikerjasamakan. Tapi secara umum berarti boleh kalau di luar yang dilarang itu. Yang dilarang itu misalnya permodalan itu tidak bisa dikerjasamakan, jadi harus masing-masing. Kemudian yang terkait dengan manajemen, kalau manajemen kan pasti dalam satu perusahaan ada manajemen inti ya Pak Ahmad ya. Jadi itu tidak bisa diseringkan seperti BOD, BOC, kemudian komite yang diwajibkan oleh regulasi, kemudian juga ada pejabat eksekutif dan tenaga ahli yang memang harus ada di sebuah perusahaan asuransi. Termasuk di dalamnya misalnya ada tenaga ahlinya, tenaga ahli asuransi, kemudian ada aktuaris, ada internal audit, dan pejabat eksekutifnya. Pejabat eksekutif satu tingkat di bawah direksi itu tidak bisa
serviskan. Sedangkan untuk yang lain yang memang selama ini ada di sisi manajerial, sisi operasional, yang selama ini juga berlaku di unit syariah, itu bisa diserviskan dengan induknya. Tentu saja POJK mengatur juga beberapa hal terkait dengan share service ini, misalnya ada perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak ketika mereka nanti akan melakukan kerjasama, dan dari kami dari pengawas meminta ada batas waktu kerjasama itu. Jadi tidak selamanya kerjasama, tapi ada batas waktu, dan itu sesuai dengan regulasi di POJK 23 itu memang nanti harus ada persetujuan dari OJK perjanjian kerjasamanya, termasuk nanti evaluasi oleh OJK apakah bisa diperpanjang atau tidak misalnya, dan dari perusahaan akan seperti apa. Kalau misalnya kondisi memang perlu diperpanjang, maka nanti mereka akan membuat perjanjian kerjasama yang baru terkait dengan kerjasama ini, Pak. Kemudian apakah ada insentif yang lain? Sebenarnya tadi yang permodalan juga bisa dikatakan sebagai insentif ya Pak, karena tidak ada lagi modal di store. Kalau dulu kan ada modal di store 100 miliar, sehingga ketika perusahaan akan mendirikan perusahaan full syariah, induknya itu terlebih dahulu harus menyetorkan sebesar 100 miliar ke perusahaan yang baru. Nah, untuk kondisi saat ini dengan POJK 11 dan POJK 23 sudah tidak ada kewajiban tersebut, Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan lagi, Pak. Jadi nanti untuk RKPUS itu akan mengikuti alur yang ada memang di peraturan maupun di internal kami di OJK, mulai dari penyampaian nanti dari perusahaan-perusahaan, dan itu sudah dilakukan. Kemudian kita akan melakukan analisis dan melakukan diskusi dengan pihak terkait yang ada di perusahaan, termasuk perwakilan dari pemegang saham. Kemudian nanti kita akan berdiskusi dengan stakeholder tersebut terkait isi RKPUS perusahaan-perusahaan, dan melihat satu persatu kira-kira yang kurang pas di RKPUS tersebut apa. Bisa jadi jangka waktunya, bisa jadi nanti tadi ya ada modal store dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita berdiskusi, nanti kita akan melakukan menyampaikan tanggapan dari RKPUS dimaksud kepada perusahaan, dan pastinya nanti akan diberitahukan apa-apa saja yang harus disesuaikan. Kemudian nanti setelah kita tanggapi, kita akan menunggu tanggapan dari perusahaan kembali. Mudah-mudahan sini waktunya tidak terlalu lama. Kemudian terutama kita prioritaskan yang spin-off di 2024 ya Pak Ahmad Aris ya. Karena kan mereka pasti harus segera melakukan tindakan-tindakan yang secara regulasi memang sudah diatur urut-urutannya. Kemudian nanti yang terakhir, setelah kita berdiskusi, kemudian melakukan perbaikan RKPUS perusahaannya, dan kita analisis ulang, apabila misalnya tidak perlu tambahan lagi, maka itu akan disetujui oleh OJK untuk selanjutnya proses spin-off mulai berjalan, terutama diumumkan terlebih dahulu kepada pemegang polis dan peserta. Mungkin itu dulu dari saya Pak Ahmad Aris, nanti mungkin ada hal lain dipersilakan aja Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi bisa saya simpulkan OJK sejauh ini masih optimistis Pak ya, dari 32 perusahaan, perusahaan yang unit syariahnya akan melanjut ke spin-off atau melakukan spin-off, itu optimis masih akan berjalan Pak ya, walaupun ada ketentuan POJK 23 Pak ya. Betul, betul, itu yang kita tegaskan ke pemegang saham, karena komitmen mereka diperlukan sekali, ya, karena terutama untuk perusahaan-perusahaan yang unit syariahnya belum mencapai 100 miliar ya Pak Ahmad Aris ya. Kalau untuk perusahaan yang 100 miliar sebenarnya kami justru mendorong untuk mempercepat. Tapi kalau yang di bawah 100 memang kami tegaskan dan meminta komitmen dari pemegang saham, apa benar ini untuk perusahaan akan lanjut atau tidak, dan secara umum memang mereka tetap akan lanjut Pak. Ya. Dan waktunya masih sampai 2026 Pak ya. Betul. Oke. Nah, ini karena waktunya masih ada sedikit Pak, waktu jatah paparan dari Pak Asep. Ini saya ada pertanyaan sedikit Pak. Jadi kalau 2026 mungkin tidak ada isu Pak ya, karena syaratnya kan 100 dan 200 Pak ya, untuk asuransi 100, untuk reasuransi 200. Nah, kalau pertanyaan saya adalah, nanti di 2028 ini gimana Pak? Kan akhirnya yang tidak mampu ke 500, dia hanya
apa istilahnya di KPP 1 Pak ya, dan ada pembagian nanti yang mampu di KPP 2. Sementara KPP 1 kan ruang bisnisnya terbatas Pak. Nah ini Baik, baik. apakah juga bisa menjadi apa ya kendala gitu Pak nantinya Pak? Nah, ini sebenarnya juga jadi diskusi kami, Pak, dengan pemegang saham, karena kan kami meminta perusahaan juga menyampaikan proyeksi laporan keuangan itu tidak sampai 2026, tapi harus sampai 2028. Jadi salah satu koreksi juga perbaikan dari RKPOS itu untuk perusahaan-perusahaan yang hanya menyampaikan 2026, kami juga minta mereka menambah sampai 2028, karena kami perlu komitmen dari pemegang saham. Apabila 2028 itu kurang dari 500 misalnya untuk yang asuransi, itu pemegang saham akan seperti apa? Karena di rapat itu pun kami jelaskan dampaknya itu akan kena di produk yang mereka pasarkan. Jadi ini pasti di 2028 itu secara proyeksi harusnya apabila perusahaan ingin masuk KPP 2, maka itu harus harus 500 minimalnya, Pak. Jadi kami juga meminta perusahaan kalau memang misalnya akan 500, di bagian permodalan dalam RKPOS harus dijelaskan nanti pemenuhannya seperti apa. Apa modal store-nya nanti dari mana? Apakah dari pemegang saham existing atau nanti mereka akan mencari target investor lain seperti itu. Jadi itu jadi pembahasan kita juga, Pak, di pembahasan RKPOS, dan secara umum memang perusahaan seperti yang saya sampaikan itu mereka siap gitu, Pak, bahwa nanti di 2028 memang modal mereka baik secara organik maupun plus ada modal store itu mencapai apa yang dipersyaratkan oleh ketentuan. Ya, kita berharap seperti itu ya, Pak Ahmad ya. Ya, betul, karena yang pasti semuanya ingin di KPP 2 Pak ya. Betul, betul, Pak. Betul. Tapi ada kemungkinan nanti semacam relaksasi dulu Pak. Semisalkan ada satu perusahaan yang memang di 2026 terus dia sampai 2028 itu cukup intens ininya kinerjanya cukup bagus gitu, performanya cukup bagus dan penambahan ekuitasnya secara organik juga bagus. Apakah ini melihat evaluasi dari kinerja tersebut, apakah ada nanti misalkan ruang oke, kita beri relaksasi dulu mungkin sampai 1 tahun lagi gitu. Kalau untuk relaksasi sampai saat ini belum ada ya, Pak Ahmad Aris ya. Tapi sebenarnya regulasi memungkinkan untuk melakukan konsolidasi perusahaan, Pak, dengan cara KUPA ya, Pak ya. Upah, oh Jadi nanti dengan KUPA ini sebenarnya membantu perusahaan yang secara ekuitas belum mencapai yang seperti di 2028, tapi secara kinerja memang cukup bagus. Tetapi memang lagi-lagi KUPA pun masih dibatasi sesuai dengan ekuitasnya KUPA, Pak, untuk ya. produk yang dipasarkan. Jadi sebenarnya pengelompokan KPPE di dalam KUPA tetap berlaku. Jadi kalau misalnya perusahaannya masih di bawah 500, tetap mereka hanya boleh menjual produk sederhana, tetapi secara ekuitas dia tidak didisqualified gitu, Pak. Mereka tetap bisa beroperasi. Mungkin itu saja, Pak, dari untuk saat ini Baik. ya, Pak ya.